Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu sate ayam bunda. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Rizka Yanti dengan NPM 176211015 dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armaya Rafita, NPM 176211001. Perkenalkan, nama saya Lasmaida Gultom, NPM 176211005. Saya akan menjelaskan bisnis plan kami. Ringkasan eksekutif. Tujuan dari bisnis ini adalah untuk mengembangkan dana sebesar Rp10 juta ke dalam sebuah bisnis sate ayam bunda yang berlokasi di Jayapura, memiliki letak di Ruko. Sate ayam bunda atau nama dari bisnis ini berbentuk pedagang kaki lima yang menjual sate yang enak dan bumbu yang dihasilkan dari rempah-rempah alami. Usaha ini didirikan oleh Armaya Rafita, Lasmeda Gultom, dan Rizka Yanti. Deskripsi singkat perusahaan. Sate ayam bunda adalah bisnis yang menawarkan sate yang nikmat dan dapat dinikmati dengan makanan yang lainnya, dengan berbagai varian harga yang murah dan tidak menguras kantong. Dengan kegiatan tersebut, sate ayam bunda akan menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pejalan bisnis. Sate ayam bunda akan memulai usahanya di Ruko. Pembiayaan. Para pendiri usaha ini mencari pembiayaan untuk bisnis ini dari 1. Milik sendiri, 2. Keluarga, yang ketiga teman atau kenalan. Pembiayaan bisa dalam bentuk pinjaman dan investasi oleh pendiri bisnis ini. Misi Sate Ayam Bunda. 1. Menawarkan sate ayam bunda ke seluruh Jayapura. 2. Membuat rasa dari sate ayam bunda memiliki rasa yang enak dan unik, beda dengan yang lain. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pelanggannya. Tim manajemen utama dibentuk oleh para pendiri yang merupakan mahasiswi Universitas Yapis Papua dan tools dan berbagai bidang ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan. Dengan ini diharapkan dapat membantu dalam membuat planning dan merencanakan target oleh tim manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Perkiraan penjualan dan keuntungan bersih dan break even point. Dan beberapa pertimbangan kami memperkirakan perharinya kami memperoleh nilai sebesar Rp300.000 setara dengan Rp9 juta per bulan. Keuntungan bersih per bulan adalah 10 juta. Break even point-nya adalah 2-3 bulan. Rencana pengembangannya tidak hanya stand makanan, kedepannya latar belakang bisnis. Tidak dipungkiri kuliner Indonesia sangat beragam. Hampir di setiap daerah di pelosok Indonesia memiliki kuliner khas yang ada pada daerah tersebut. Hal ini membuat kita harus semakin kreatif dan inovatif dalam melihat peluang usaha. Jika tidak, maka akan hilang dan sia-sia. Sate ayam bunda merupakan makanan yang terbuat dari daging yang ditusuk dengan bambu yang sebesar lidi dan dibakar di atas bara api dan arang. Sate dihidangkan dengan bumbu sate yang terbuat dari kacang tanah, ditumbuk halus dan dicampur dengan kecap serta bumbu-bumbu lainnya. Istilah sate atau satay berasal dari bahasa Tamil. Sate kemudian diciptakan pertama kalinya oleh pedagang jalanan di Pulau Jawa pada abad 19. Sejak akhir abad 19 hingga sekarang ini, sate sangat populer dan menjadi makanan favorit hingga ke penjuru dunia. Selain itu, masakan sate menjadi beraneka ragam sesuai dengan khas daerah masing-masing. Misalnya, sate Madura, sate Padang, sate Lamongan, dan sebagainya. Sate memiliki kelebihan dari segi proses pembuatannya yang dibakar dengan bara api sehingga produk sate memiliki kenikmatan yang unik, beda dari makanan lainnya. Namun, karena proses pembuatannya yang lumayan lama untuk melihat ketelitian kematangan yang bagus, permintaan sate yang terus meningkat di pasaran, pedagang tidak mampu mengimbangkan permintaan konsumen. Karena sebagian besar pedagang sate tersebut kebanyakan masih menggunakan peralatan yang masih bersifat sederhana dan proses manual.
Kelemahan alat pembuatan sate antara lain yaitu 1. Pemotongannya dagingnya masih menggunakan pisau manual sehingga prosesnya lambat. Mencampurkan bumbu-bumbu daging dilakukan satu persatu tanpa tempat pembakaran yang kecil sehingga tidak bisa membakar banyak sate. Peralatan pembakaran yang tidak efisien sehingga prosesnya lama dan matangnya kurang cepat. C. Deskripsi perusahaan. Sate Ayam Bunda merupakan perusahaan yang berjalan pada bidang penjualan produk, lebih tepatnya produk makanan, dalam rangka menangkap kesempatan sekaligus menyeluruskan interest kami tentang makanan sate ayam. Dan usaha ini kami juga mencoba untuk menyuguhkan dan mengenalkan berbagai jenis sate yang memberikan keanekaragaman rasa dan memberikan nilai dan manfaat yang terkandung pada makanan sate ayam. D. Visi dan misi. Visi memperkenalkan, mengembangkan dan memajukan usaha makanan yang sehat dan nikmat dengan harga terjangkau. Misi membuat makanan sate ayam dengan harga yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, mengurangi makanan yang kurang sehat bagi masyarakat, memberikan kualitas makanan yang enak dirasakan oleh masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik, mengembangkan bisnis sate ayam ke setiap daerah. Tujuan. 1. Meningkatkan suatu mutu kerja yang tinggi. 2. Mengembangkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup lebih baik untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, melatih kemandirian. F. Struktur organisasi. Usaha ini akan dijalankan dalam bentuk tim manajemen Sate Ayam Bunda sebagai berikut. 1. Ketua atau manajer keuangan yaitu Lasmaida Gultom. Yang kedua, manajer produksi yaitu Armaya Rafita. Yang ketiga, manajer pemasaran atau manajer operasional Rizkayanti. Job description. Ketua, penanggung jawab umum perusahaan, membuat keputusan, memelihara kelancaran dan kualitas manajemen organisasi. Manajer keuangan, mencatat transaksi keuangan, memproses data transaksi keuangan menjadi sebuah informasi atau laporan keuangan, mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pihak terkait. Manajer produksi, mengembangkan produk, menjaga kualitas produk, melatih pegawai untuk membuat produk yang lebih berkualitas. Manajer pemasaran, mengimplementasikan strategi pemasaran, mengatur kegiatan sales, melakukan promosi, menjaga hubungan dengan konsumen. Manajer operasional, mengatur perlengkapan dan jalannya usaha. Analisis pasar dan pemasaran. 1. Gambaran produk. Produk kami adalah berupa makanan sate ayam. Campurannya bervariasi seperti lontong, nasi, dan bumbu kacang. Untuk awal bisnis kami merencanakan 3 varian bentuk tusukan sate yang kami bagi menjadi 3 tingkatan, yaitu level 1 harga 25.000 satu varian 12 tusuk dengan ukuran besar, level 2 harga 20.000 satu varian 12 tusuk dengan ukuran sedang, level 3 harga 15.000 satu varian 10 tusuk dengan ukuran kecil. Produk-produk tersebut ada kemungkinan untuk mengalami perubahan, pertambahan ataupun pengurangan. Gambaran pasar. Pasar utama kami adalah semua orang yang menyukai sate ayam, yang menginginkan kuliner yang enak untuk dinikmati dan makanan yang lainnya, ataupun hanya ingin melepaskan lapar. Hasil analisis SWOT. Strike. 1. Strike. Lokasi tempat pangkal yang strategis, ramai dilewati masyarakat. Rasa sate ayam yang enak sebagai penarik masyarakat ingin menikmatinya, daging empuk dan rasa bumbu kacangnya yang enak pas di lidah. Untuk pemesanan yang banyak dapat dipesan melalui nomor telepon atau WhatsApp. Weakness. 1. Kurang terkenalnya sate ayam Bunda di setiap daerah-daerah, khususnya daerah Jayapura, keterbatasan supplier bahan baku. Opportunity, melestarikan makanan sate ayam Bunda dalam masyarakat, menjadi primadona dalam bisnis makanan sate ayam, mengembangkan bisnis dalam bentuk franchise. Trade, potensi munculnya bisnis baru yang sama, potensi berkembangnya bisnis yang sama yang sudah ada, harga bahan baku yang naik memengaruhi biaya produksi dan penjualan.
Segmentasi dan target pasar. Kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin. Pertama, karena sifat dari makanan itu sendiri yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kedua, karena hampir semua orang menyukai rasa dari bumbu sate ayam, tetapi kami memperkirakan kembali potensial terbanyak adalah golongan orang tua dan anak-anak, tidak menutup kemungkinan seluruh kalangan juga menyukai sate ayam. Secara garis besar, kami menciptakan dan menjual produk yang bersifat merakyat alias terjangkau. Tetap kami juga menyediakan satu atau beberapa varian produk yang berkualitas tinggi dan harga lebih tinggi tentunya. Tingkatan kualitas tersebut dari bawah ke atas kami bagi dalam beberapa level, yaitu 1-3 dengan harapan menjadi nilai positif bagi FFV psikologis dan konsumen. Singkatnya, profil pelanggan kami adalah sebagai berikut. Rata-rata umur 5-60 tahun, pendapatan seluruh kalangan, lokasi geografis Ruko Pasifik, alasan membeli karena ayamnya yang empuk dan rasa bumbunya yang enak sehingga lapar pun dapat teratasi. J. Strategi pemasaran. Dalam mengusahakan agar produk kami ke tangan konsumen, kami menyusun strategi pemasaran sebagai berikut. Membuat dan membuka stand e-catching, menyebarkan pamflet, mengiklankan di dunia maya, promosi pada waktu pembukaan, dan menambahkan bonus beberapa tusuk. Pada periode awal bisnis ini, kami mencoba menjadikan mahasiswa-mahasiswi menjadi basis pelanggan tetap kami dan memanfaatkan identitas dan relasi kami sebagai mahasiswa. K. Analisis pesaing. Dilihat dari lokasinya, target pasar kami belum ada yang menjalankan usaha dalam jenis yang sama dengan yang akan kami jalankan. Tetapi dalam bidang yang sama, yaitu bidang makanan, di sana sudah ada usaha seperti lalap ayam, nasi kuning, es, martabak, dan lain-lain. Sedangkan usaha di bidang dan jenis yang sama walaupun belum ada di lokasi target pasar kami, sudah mulai banyak bermunculan, baik berupa franchise maupun bukan. Beberapa nama pesaing potensial yang sudah mulai terkenal dalam bidang penjualan makanan sate adalah sate pentolan bakar dan sate cigur. L. Analisa produk atau proses produksi. Produk sate ayam makanan kami terbuat dari daging ayam yang dipotong-potong seperti dadu sehingga dalam proses pembuatan membutuhkan proses pemotongan daging menggunakan pisau. Campuran ke dalam daging adalah berupa garam, jeruk, dan lain-lain. Secara garis besar, produk kami diproses dalam 9 langkah sederhana sebagai berikut. 1. Bersihkan ayam dengan bersih. Yang kedua, lumuri ayam dan bumbu seperti garam. Potong-potong ayam berbentuk dadu. Tusukkan ayam ke tusukan sate, tiriskan, bakar ayam hingga setengah matang, siapkan bumbu kacang, bakar sate ayam hingga matang, lumuri dengan bumbu sate ayam. M. Kapasitas produksi. Kapasitas maksimal produksi kami per hari adalah sekitar 200 tusuk per hari, setara dengan 5 kg ekor ayam. L. Fasilitas dan perlengkapan. Dalam proses produksi, fasilitas dan perlengkapan yang kami butuhkan adalah tempat 2x2 meter, gerobak dan perlengkapannya, tempat bakar sate, listrik, air, kabel listrik, kursi, galon, dan tenaga karyawan. N. Pemasok. Untuk bahan dasar, daging ayam kami menyuplai dari penjual ayam. Biasanya kami mencari pemasok langganan yang setiap harinya akan kami hubungi untuk memesan ayam per harinya. Jika dia langganan habis, maka akan belanja di pasar lagi. Untuk jauh ke depannya kami berencana akan coba memelihara ayam sendiri sehingga bisa memangkas biaya produksi kami. O. Analisis sumber daya manusia atau SDM. A. Gambaran kebutuhan SDM. Kami membagi SDM menjadi 4 fungsi dalam memenuhi kebutuhan SDM, yaitu bagian produksi, yaitu yang mengembangkan dan menjaga kualitas produksi, bagian operasional mengurus perlengkapan dan jalannya usaha, bagian sales penjualan produk sehari-hari termasuk pembuatannya, bagian keuangan mencatat dan mengkomunikasikan laporan keuangan. Yang B. Merencanakan pengembangan SDM. Rencana pengembangan SDM akan kami implementasikan pada 2 titik waktu, yaitu pada awal perekrutan sales untuk stand awal kami. Pengembangan meliputi strategi marketing dan membuat produk. Pada pembukaan cabang atau franchise, pengembangan adalah pelatihan untuk semua sebagian SDM, yaitu produksi, operasional, keuangan, dan sales.
Pengembangan rencana usaha. Bisnis plan KP. Bisnis plan kafe kami. 1. Aktivitas dan penjadwalan. 1 periode akuntansi kami adalah sebulan atau setara dengan 30 hari. Adapun kegiatan-kegiatan kami bisa dibagi berdasarkan waktu adalah sebagai berikut: 1 hari atau setiap hari, penjualan 7 hari dalam seminggu, pencatatan keuangan, seminggu evaluasi operasional atau pemenuhan suplai, sebulan pembentukan laporan keuangan atau evaluasi performa bisnis, setahun pembentukan laporan keuangan tahunan evaluasi performa bisnis. Rencana pengembangan. Kami membagi pengembangan bisnis kami ke beberapa level yang dapat dicapai ketika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Level 1, sebuah stand makanan sate di daerah Ruko. Level 2, membuka sebuah kafe makanan sate. Level 3, membuka cabang tambahan AB Pura. Level 4, membuat franchise. Level 5, menjadi bisnis kafe sate ayam berskala nasional. Untuk terus level up, kita harus terus mengembangkan beberapa komponen penting dalam bisnis kami, yaitu manajemen organisasi, modal dan marketing. Analisis keuangan atau sumber modal. Kami akan menerima modal baik berupa pinjaman atau investasi dari milik sendiri, keluarga, teman atau kenalan, atau lembaga keuangan. Kami membutuhkan modal awal sebesar Rp12.500.000 untuk kegiatan operasional, pemasaran, dan bahan baku. Proyeksi keuangan. Kami membagi biaya menjadi 3 bagian, yaitu biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya bahan baku. Tetapi untuk periode awal bisnis ini, kami menggabungkan biaya operasional dan pemasaran menjadi biaya awal atau initial cost. Berikut ini gambaran keuangan kami. Gerobak 2.600.000, peralatan masak 350, belanja daging 26.000 kali 5 kilogram kali 30 hari 3.900.000, beras bumbu arang Rp 120.000 kali 30 hari sama dengan 3.600.000, dan biaya penyusutan 107.000. Total biaya operasional pendapatan berbulan Rp7.638.638. Penjualan sate ayam 7.500 dikali 36 porsi kali 30 hari 8.100.000. Total pendapatan laba per bulan 9.720. 9.720 dikurang 7.767.638.000 rupiah sama dengan Rp1.952.362.000. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.